Karena Al-Quran itu adalah pedoman hidup manusia. Jadi kalau manusia ingin selamat dan bahagia, maka harus berpedoman kepada Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Faya ayyuhal hadirun wal hadirat, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu jamaah sekalian, pripun kabare, sehat? Kakinya ditekuk apa diselonjorni? Tapi sedanten sehat nggih. Sudah kenal dengan saya? Tadi sudah dikenalkan, ya. Kalau namanya Soekarno, Soeharto, Garyanto itu biasanya orang apa? Orang Jawa. Saya Jawa asli, nggak kecampuran, asli. Saya tinggal di Jalan Letjen Alamsah, Ratu Prawira Negara. Jadi kalau dari rumah Pak Wali Kota itu arahnya itu ngidul. Ngidul itu ke selatan. Ada pom bensin, tahu Bu? Ngidul lagi ada kantor Bulog. Tahu? Ya. Maju lagi ada biliar. Tahu ya? Maju lagi ada rumah bagus. Rumah bagus lantai 5. Nah, itulah kantor pajak. Rumah saya belok kiri 100 meter masuk di dalam. Gang Lambang 2 nomor 33 Kauman Metro Pusat. Saya dulu pernah ya Bu ngaji sekali ya di atas ya. Mungkin udah pernah ketemu. Kemudian istri baru 1 Bu. Istri baru 1, anak harusnya 5, tapi qadratullah yang 2 itu celengan. Jadi tinggal 3. Anak angkat 7. S2-nya 2, semuanya sudah sarjana. Kemudian istri Guru Mim Hadimulyo ya di Metro Hadimulyo Timur ya. Jalan Kambingan. Jalan Kambingan Gang Wedhus. Sebelah domba. Di sana, di Mim Hadimulyo. Itu kira-kira perkenalan kita ya. Namanya nggak bisa dibagi Bu, karena dia hanya untukku. Namanya Sin Hadiah.
Sin itu nama panggilannya wanita, hadiah itu untuk saya. Jadi sin hadiah untuk Garyanto. Nah itu, jadi kami penuh dengan sukacita, maka ngaji ini harus senang. Nggak boleh ada yang merengut, nggak ada yang boleh mikir berat, sing masalah utang ditinggal dhisik, ya. Tapi disaur sesuk. Masalah yang lain-lain itu jangan dibawa untuk ngaji. Ngaji itu harus membahagiakan, harus senang. Maka untuk senang ini saya mengambil judul, ya. Ngaji kita judulnya adalah orang-orang yang dirindukan surga. Orang-orang yang dirindukan surga. Mau Bu dirindukan surga? Apa yang sudah bisa dipersiapkan untuk masuk surga, Bu? Sudah banyak belum ilmunya? Ngajinya sudah banyak? Maka ini yang akan kita bicarakan, ya, pada kesempatan sore hari ini. Jadi mungkin karena waktunya tidak panjang, kita langsung saja. Jadi menurut riwayat Anas, surga itu merindukan 4 golongan manusia. Nah, mudah-mudahan kita ada di dalamnya ini. Nanti kalau disebutkan nggak ada, Bu, keluar saja, nggak usah ngaji ya. Yang dirindukan surga itu yang pertama ta'alil Quran. Ta'alil Quran. Orang yang suka dengan membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah pedoman hidup manusia. Jadi kalau manusia ingin selamat dan bahagia, maka harus berpedoman kepada Al-Quran. Mengapa kok harus berpedoman kepada Al-Quran? Karena namanya Al-Quran itu tidak pernah berdusta. Ini kekuatan kayaknya. Ini Ustaz, kayaknya ini kebesaran ini. Storing, kecilin dikit aja ya. Biar lembut, lebih indah. Jadi Bu jamaah sekalian, surga itu merindukan yang pertama adalah ta'alil Quran, pembelajar Al-Quran. Pembelajar Al-Quran. Jadi orang-orang nanti yang akan masuk dalam surga itu adalah orang yang dekat dengan Al-Quran. Maka sebaik-baik kita adalah yang belajar dan mengajar Al-Quran. Jadi ibu-ibu mulai sekarang kalau berbicara, kalau menulis, kalau mendongeng, dongenglah, tulislah, ngomonglah yang bersumber dari Al-Quran. Karena kalau tidak berbicara dasarnya Al-Quran, itu namanya huwak. Huwak itu apa? Gedubus. Gedubus itu ngapusi. Karena banyak dicerita yang tidak menimbulkan sebuah kebenaran. Saya kasih contoh. Saya tanya, Malin Kundang asalnya dari mana? Dari Padang. Tapi karena masuk di pelajaran sejarah itu terkenalnya di Jawa. Ada orang yang bilang karena sekarang si Abang Uni ini buka rumah makan Padang di Jawa, sehingga Malin Kundang itu asalnya dari Jawa. Kalau ini diceritakan nanti 10 tahun yang akan datang, ini benar, nggak ada yang disalahkan, buktinya begitu. Yang kedua, Nyi Roro Kidul asalnya dari mana? Dari Jawa mana? Jawa Tengah. Ya. Ada yang bilang dari Jogja, ya. Suka main di Parangtritis.
Nah, di pantai. Tapi belum lama ini ada orang yang menemukan Nyi Roro Kidul itu di Labuhan Maringgai. Di pesisir laut. Percaya apa tidak, Bu? Karena namanya Nyi Roro Kidul itu asalnya katanya dari laut. Sehingga setiap laut itu ada Nyi Roro Kidul. Setiap anak yang durhaka pada orang tua namanya Malin Kundang. Pak Soekarno kuburannya di mana? Di Blitar, Jawa Timur. Pak Soekarno itu kuburannya ada di Lubuk Linggau. Percaya apa tidak? Karena istrinya yang namanya Fatmawati itu asalnya dari Lubuk Linggau. Ya? Bengkulu. Oh. Ya, besok Lampung. Kalau cerita ini dikemas, nanti nggak ada yang membenarkan. Pak Jenderal Sudirman itu patungnya ada di mana? Jenderal Sudirman itu meninggalnya dikuburkan di mana? Dikuburkan di Belanda. Percaya apa tidak? Karena patungnya ada di Belanda. Orang yang menjajah Indonesia dulu, itu tidak semua menjajah. Yang tentara menjajah, yang dagang, yang sekolah mengadakan penelitian. Sehingga sejarah bangsa Indonesia itu kita temukan di Yunani, di Inggris, di Perancis, di Belanda. Karena 350 tahun nggak sempat nulis. Jangankan kok sekolah, pakaiannya aja pakai karung. Itu susahnya orang dalam penjajahan. Terus kemudian kemarin September ada pemberontakan 30 September. Pemerintah harus minta maaf kepada komunis PKI karena melanggar HAM. Sing bener ki umat Islam apa PKI? Ini sejarah ini akan kabur, akan berubah. Kenapa? Orang punya kepentingan, orang punya hawa nafsu, sehingga menyampaikan sejarah itu sesuai dengan kebutuhannya. Tidak kemudian Al-Quran. Apakah ada perbedaan ketika Al-Quran berbicara mulai dari Alif Lam Mim, dari Al-Fatihah sampai Anas? Cerita Nabi Adam sampai Nabi Muhammad ada yang keliru? Nah, jadi Al-Quran tidak pernah berdusta. Jadi nanti yang akan masuk surga, keluarganya itu adalah orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Kekasih Allah siapa namanya? Muhammad Rasulullah. Tapi keluarga Allah dan keluarga Rasulullah itu adalah orang-orang yang rajin membaca Al-Quran. Nanti akan bersama Rasul di surga. Ini luar biasa. Ya. Kemudian yang kedua, orang yang dirindukan surga adalah wahafizil lisan. Orang yang selalu menjaga lisannya. Dari berkata kotor, berkata jorok, memaki-maki, ya, itu enggak ada. Surga merindukan orang yang tidak pernah memaki-maki. Coba dihitung sampai tahu duteng-duteng wong maki-maki, tahu apa dereng? Sing urung angkat tangan ngapusi berarti. Artinya surga itu tempat yang lembut dan di sana nanti isinya orang yang punya lisan itu dijaga, tidak pernah menyakiti orang lain. Kenapa? Karena orang setinggi apanya, ilmunya, pengetahuannya, dan seterusnya, orang baik, tapi kok lisannya itu masih menyakiti orang lain, maka orang ini tidak dirindukan surga. Mau dirindukan surga? Jaga lisan. Apa kata Rasulullah?
mangkana yu'minuna billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka bertutur katalah yang benar. Kalau tidak bisa, lebih baik diam. Karena diam itu artinya selamat. Tapi jangan diam ketika ada kemaksiatan. Diamnya itu menjadi musibah. Jadi yang dirindukan surga itu orang yang selalu menjaga lisan, tidak berkata kotor, ya, tidak mencaci maki, tidak menghujat, tidak menyalah-nyalahkan. Kiyu tak kayak duit saya ketahui kono nggih blonjo tuku daging entuk setengah kilo lumayan. Kowe lak 3 tahun ra makan daging. Memberi tapi membarengi dengan kalimat yang menyakitkan. Kalau ngasih saja, nggak usah dibarengin kalimat-kalimat yang menyakitkan. Jadi orang yang dirindukan surga itu adalah orang yang bisa menjaga lisannya. Yang ketiga, orang yang dirindukan surga yang ketiga adalah wamut mimul ji'an. Orang yang memberi makan kepada orang yang kelaparan. Nah, ini bedanya. Jadi namanya orang yang dirindukan surga ki wonge nyah-nyoh Bu. Ora pelit. Dan orang yang paling disukai itu adalah orang memberi makanan siap saji. Karena kalau dikasih duit nanti belum dibelikan makanan mikir lain neh. Oh iki aras itu beli makanan. Saya pernah menjadi bina rohani Rumah Sakit Muhammadiyah hampir 10 tahun. Saya berhadapan dengan orang yang wajah-wajahnya itu antara maghrib dan subuh. Kedip-kedip. Wajah-wajah sakaratul maut. Tapi kalau saya lihat di sini kayaknya wajahnya masih cerah. Masih lama ya. Masih lama ini Bu, masih sehat-sehat semuanya. Insya Allah tinggalnya masih lama. Tapi kalau sesuk isu enek kabar sing tinggal aku ya ikhlas. Namanya juga sudah takdir. Jadi kalau di sana saya kawannya itu cleaning service, menjaga kebersihan pengantar jenazah, tukang laundry, itu saya suka ngobrol. Udah pada makan belum? Belum, yuk kita makan bareng-bareng. Daripada saya makan sendiri 50.000 dengan pindang yang enak, mungkin yang mewah, minuman yang lezat, toh besok saya juga makan. Saya bisa membawa 10 orang dengan soto 5.000. Itu kebiasaan kita. Dan di UM sama. Saya dosen UM Metro, Fakultas Agama Islam. Jadi kalau saya lagi kepengen itu, ya, saya biasanya ya ngajak kawan-kawan. Saya sudah siapkan mobil, saya sudah siapkan ini. Yuk kita temenin saya kemana? Ada perlu nih kayaknya. Perlu kita. Mampir warung. Paling ya makannya hanya pecel atau nasi sayur, nilainya 10-15 ribu udah besar itu Bu. Karena kalau mahal juga, sesuk ya isik mangan meneh. Kalau kita makan, kita tidak akan tumbuh dewasa. Kayaknya aku ya sepol nih. Wong umurnya agak seket siji. Artinya, ini di sini diharapkan orang itu berbagi. Karena berbagi itu senenglah kepada saudaranya dengan keluarganya. Saya punya hobi namanya traveling Bu. Jadi kalau weekend hari Sabtu Ahad itu, ya Sabtu saya libur, istri masih ngajar. Nanti kalau hari Ahad kita silaturahmi. Silaturahmi kemana? Tempat kakak atau tempat adik. Saya
mau minta makan siang di tempat sampean. Tapi saya rombongannya banyak, ini ada 2 mobil. Nggak usah repot-repot. Kayaknya semua sudah disiapkan. Kita datang langsung gelar tikar makan bersama. Makanannya bawa sendiri. Tujuannya numpang makan. Tapi ngajak semua keluarga. Coba amalkan itu, Bu. Suasana ini terbangun di saat Idul Fitri. Kita berkunjung ke sana di hari-hari yang longgar. Lebaran keempat, kelima, nanti desa kan ya sepi, Bu. Nah, itulah kita kumpul, makan bersama sambil bercerita. Anaknya ngajinya di mana, sekolahnya di mana, kerjanya apa. Ini tuker ilmu dan pengalaman. Ojo travelnya gur neng pantai, malah neng wai gambas mangane karo gajah. Ya. Muliakan saudaramu yang belum sholat, kunjungi. Kalau bisa bawa cangkingan. Ojo nak balik jaluk dicangkingi. Cangkingan itu sekedarnya, tetapi itulah mempererat tali silaturahmi. Jadi yang dirindukan surga itu adalah orang-orang yang suka berbagi makanan. Sampai kepinginnya orang ingin mendapatkan surga, Bu. Itu kalau saya menjatal Ramadan, ya, itu biasanya melampaui daripada kebutuhan. Ya. Saya alhamdulillah juga menjadi ketua masjid Al-Mujahidin Komplek Muhammadiyah. Pengajian Aisyahnya Jumat sore. Pengajian bapak-bapaknya malam Sabtu. Pengajian bapak ibunya setiap suruk Jumat pagi Ahad. Jadi ibu-ibu yang sudah sepuh-sepuh ini, ya, sekali-kali ngelencer karo bapake. Ayo Pak, dhewe goncengan ngono lho nang Masjid Mujahidin. Orang de bapak nggawa bapake tanggane. Mboten ngoten nggih. Ibu-ibu yang janda enggak usah angkat tangan nanti malu. Yang janda, ya, kalau memang ketemu jodohnya nikah, Bu. Tapi sapa Pak sing gelem, ya engko digolekne ngomong karo Ustaz Mustofa. Artinya apa? Nikmati hidup. Nah, jalan kalau yang maka jamaah saya itu ada dari 29, ada dari 28, ada dari selikur, ada dari 16. Mereka itu datangnya sebelum subuh, suami istri sholat subuh berjamaah, kemudian tilawah Quran, setelah mengaji, mendengarkan sampai dengan suruk. Setelah suruk itu kalau Jumat dan Minggu ada sarapannya, ya. Itu kemudian dia baru pulang. Ojo mikir dunya terus sampean pun sepuh. Pikirlah akhirat. Urusan dunia wis anak wis digedhekne men polah dewi. Dulu ketika saya punya anak angkat itu saya masih belum nikah waktu itu, Bu, saya udah punya rumah. Jadi ada anak-anak itu yang kuliah nggak ada tempat. Kalau yang merasa tidak ada tempat, ini rumahnya. Rumah kalian semua. Kalau ada dimasak, kalau nggak ada ya sudah. Itu kebersamaan. Karena saya dulu memang berangkat dari Kota Gajah, Ustadz Mustoto berangkat dari Merapi, kita satu kamar di Masjid Tumak Ninah Yasin. Saya pindah ke sana, saya kontraktor, Bu. Tapi ngontrak sama Allah. Di masjid-masjid Allah, ngontrak anggone Tuan Menir tidak ada duitnya. Nah itu, kemudian bisa kuliah alhamdulillah sampai dengan ya saat ini dan bisa bekerja. Itu karena berangkat dari keprihatinan. Ya. Jadi yang dirindukan surga itu adalah orang yang memberikan makanan. Ketika saya dulu berteman, punya kawan itu sangat setia dengan saya. Ya. Tapi dia putus kuliahnya, saya terus. Ketika itu dia mengurus masjid, saya kalau makan itu memikirkan gimana kawan saya ini, ya Allah belum makan dia. Saya ngambilnya banyak. Kalau kawan-kawan itu biasanya makannya biasa, saya selalu menggunung, Bu. Wah, banyak lauknya. Ditanya Pak,
Garyanto makannya kok banyak, kata orang yang saya ikuti. Iya Bu, ini karena lapar sekali. Oh ya, tapi dihabiskan ya. Nggak apa-apa yang dihabiskan, ya Bu, siap. Terus makannya saya keluar, saya bungkus, saya bawa ke masjid. Tak kasihkan kawan saya itu. Dia adiknya 7, bapaknya tukang becak, ibunya mohon maaf matanya buta 1, kerjanya itu tukang gawe kue. Di Kauman Polos itu mayoritas buat kue. Di sekitar belakang kantor Bulog itu. Di sanalah dia. Suatu ketika dia itu suara azannya sangat bagus, luar biasa. Namanya Kurnadi Al-Ayubi. Ya. Jadi kalau dia azan tuh sangat bagus. Hayya 'alas shalah. Sangat indah. Tentu ini tidak apa-apa suara saya ini. Wong campur pilek barang. Ketika itu di masjid malam hari ada pencuri masuk ke masjid, maka dia keluar dari imaman itu dikunci dari luar, kemudian dari imaman itu dia ngidupin mic, mengatakan jamaah sekalian ada maling di masjid. Akhirnya masyarakatnya berbondong-bondong datang ke masjid, maling itu ditangkap, kemudian dia ngancam, awas kamu ya, gara-gara kamu saya ditangkap masyarakat dan saya dilaporkan ke polisi. Kemudian dia mengatakan, kalau saya keluar dari penjara, awas kamu dan keluargamu akan saya habisi. Maka terus dia bingung, ngadu sama saya, gimana ya? Akhirnya sudahlah, merantau dia ke Jakarta. Di Jakarta kerja jadi satpam, nikah dengan orang suku Batak yang muslim. Nah, kemudian waktu nikah itu saya antarkan bapaknya yang sudah susah jalannya itu dan ibunya yang buta matanya sebelah itu, saya antarkan ke Jakarta, kemudian saya menjadi saksi pernikahannya. Setelah itu selesai ya, saya pulang. Sekarang bapak ibunya sudah meninggal dan dia anaknya sudah 4, sudah besar-besar. Itulah kawan sejati. Kawan seiring sejalan. Bukan satu disiring, satu di jalan. Seiring sejalan tuh suka duka bersama. Mencari kawan di meja makan paling mudah. Tetapi mencari kawan dalam susah tidaklah mudah. Maka cintai kawanmu jamaah ini karena Allah. Jadi kalau dia pulang, ya kita menyambutnya dengan baik. Kalau saya ke Jakarta, saya temui dia di perumahannya. Ya, ini kisah dari orang yang saling memberikan makanan. Ibu jamaah sekalian, ya. Yang keempat, yang dirindukan surga itu adalah wasoimin fi syahri Ramadan. Orang yang berpuasa di dalam bulan Ramadan itu dirindukan surga. Inilah keempat golongan orang-orang yang dirindukan surga. Tapi ingat, surga itu punya sifat yang sifatnya juga harus dimiliki orang-orang yang nantinya akan bisa masuk ke dalam surga itu. Siapa itu? Yang pertama sifatnya adalah hayyin. Hayyin. Hayyin itu artinya rendah hati. Rendah hati itu tidak sombong. Orang yang rendah hati itu tidak sombong, rajin belajar, suka menabung. Itu namanya orang yang hayyin. Orang yang rendah hati, bukan rendah diri, tapi rendah hati. Kalau berbicara tutur katanya sangat sopan, tidak menyinggung perasaan. Kalau berbicara ngewongke salaman delok raine. Piye kabare yo? Saiki piye sampean?
Jadi kalau berbicara berhadapan, persuasif, komunikatif, pokoknya nyenengke lah. Nyenengke ki ramah, grapyak, weh-wehan. Itu karakter yang dirindukan surga. Jadi bukan hanya dia ta'alil Quran, hanya pinter baca dan belajar Al-Quran, pinter kemudian hafiz lisan, menjaga lisannya, juga pinter suka membagi makanan, juga rajin di puasa Ramadan, tetapi dia mempunyai hati yang baik, hati yang sehat, yang kuat, qalbun salim. Nah ini, jadi orang yang baik itu, ya, yang salah satu punya sifat-sifat yang dirindukan surga adalah yang hayyin. Hayyin itu adalah rendah hati, tidak sombong. Siapa bu orang yang sombong pertama? Jadi orang sombong itu pertama bukan orang ya. Orang sombong itu namanya setan. Tapi karena dia sombong, tidak mau menuruti perintah Allah, maka gelarnya dinaikkan menjadi iblis laknatullah. Iblis itu bae setan yang dilaknat Allah. Yang kedua, orang yang membangkang itu siapa namanya? Namanya Qabil. Qabil itu dijodohkan dengan seorang wanita. Tapi orang wanitanya itu cendek, ireng, keriting. Ya, kurang manis. Dia melirik istrinya Habil, tinggi, putih, hidungnya mancungnya keluar, ya. Sehingga dia merebut itu, nggak boleh. Karena anak Nabi Adam itu 20 pasang. Laki perempuan. Hingga dijodohkan, dia milih sing ayu, Bu. Normal napa mboten iki? Normal. Jenengan berarti normal nggih. Artinya apa? Dia tidak mengikuti perintah ayahnya Adam, memilih istrinya si Habil, sehingga akhirnya berantem, Habil dibunuh. Makhluk yang pertama membangkang kepada Allah adalah Qabil. Kemudian yang ketiga, manusia yang membangkang itu adalah kaum Bani Israel. Agamanya Yahudi. Orangnya yang banyak namanya Israel. Wah, nanti kalau cerita bisa 2 hari nggak selesai. Itu orang yang mengengkel, Bu. Orang yang mengengkel. Kita cuplik sedikit ya. Lihat jamnya dulu. Jamnya ini masih 10 menit. Ketika Allah Subhanahu wa taala itu bermajlis, ini ada makhluk tercipta dari cahaya, ada yang tercipta dari api, ada yang tercipta dari benda padat dan cair. Kemudian yang lainnya. Kemudian Allah mengatakan di dalam surat Al-Baqarah yang ke-30. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Nanti dilihat. Ketika Allah mengatakan, wahai majelisku, siapa tadi tercipta dari namanya ada yang tercipta dari api namanya Saiton. Ada yang tercipta dari benda padat dan cair. Padat itu keras, cair itu lautan. Sesungguhnya aku ingin menciptakan khalifah, pemimpin fil ard, di dalam bumi atau di muka bumi. Ya.
Kemudian malaikat langsung instruksi, ya Allah kenapa kau ciptakan manusia? Manusia itu kerjanya berantem, menumpahkan darah. Kalau sugih dia sombong, kalau miskin dia memelas. Manusia itu tempat keluh kesah, dikai panas ya panas terus, dikasih hujan kok ya hujan terus. Jadi nggak ada benarnya. Maka kemudian Allah lebih tahu daripada malaikat dan seterusnya. Setelah diciptakan itu, kemudian Allah ingin menguji, beri pertanyaan. Ya. Ditanya, apa ini? Apa namanya, Bu? Meja. Meja bahasa Arabnya apa? Babun. Apa? Babun. Tabun. Kalau itu pintu? Kalau ini tembok? Tembokun. Jidalun. Kemudian dia bertanya semuanya. Akhirnya nggak bisa menjawab, yang bisa menjawab itu manusia, namanya Adam yang Allah ciptakan. Mereka semuanya menghormati Adam dengan sujud. Nah, makhluk satu ini tidak mau sujud, namanya syaitan. Ya Allah, kenapa saya harus sujud kepada manusia tercipta dari tanah? Saya dari api lebih tinggi. Ini makhluk pertama yang sombong, namanya setan. Kamu harus menghormati Adam karena Adam itu berilmu, beriman. Nggak mau. Karena nggak mau, mulai saat ini engkau telah menentang Allah, Allah murka kepadamu, kamu sekarang sebutannya sudah menjadi iblis laknatullah. Ya Allah, saya tetap menyembahmu, menghormatimu, saya menerima semuanya. Tapi karena engkau telah melaknatku, maka izinkan aku menggoda anak keturunan Adam sampai hari kiamat. Boleh, silahkan. Tetapi ada anak keturunan Adam yang tidak kamu bisa goda. Siapa itu? Orang yang ibadahnya itu ikhlas karena Allah. Sampai ngaji itu karena siapa? Tenan? Untuk kongkon bojone ngono kaya ini. Bukan? Dijak yupainem. Bukan juga? Undangan Pak Mustoto. Ya. Jadi ngaji, perbuatan ibadah itu harus karena Allah. Kalau tidak karena Allah, Allah tidak butuh. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah manusia itu diperintah untuk ibadah kepada Allah kecuali ibadahnya itu lillahi. Nah, itu. Sehingga orang yang ikhlas itu nggak bisa digoda setan, Bu. Karena memang semua dilakukan itu ikhlas. Orang beriman itu susah digoda setan. Kenapa? Diberi kebaikan, diberi keberuntungan, diberi nikmat, bersyukur. Diberi ujian, diberi musibah, bersabar. Terus dari mana godanya? Nah, tapi ketika Allah mengatakan Adam setelah kesepian minta kawan, Allah ciptakan dari tulang sulbinya yaitu Hawa, kemudian menjadi istrinya, maka digodalah oleh syaitan. Adam digoda nggak bisa melalui istrinya. Allah katakan, nikmati semua Allah berikan kepadamu dengan seluruh fasilitas di surga. Tapi jangan sekali-kali makan buah ini. Ini buah yang dilarang Allah. Setan menamakannya namanya buah koldi. Akhirnya menggoda. Mbak Siti, ini makanan kekekalan. Makanlah. Nak sampean makan ini awet muda. Awet ayu istilahnya. Banyak rayuannya. Nggak boleh sama Adam, nggak boleh sama Allah. Mana ada loh di surga kok larangan. Eneng toh, di surga kok dilarang. Masuk akal nggak, Bu? Di surga itu ada larangan tidak? Kalau akal kita seharusnya tidak ada karena semua Allah memberikan kebebasan. Tapi kalau Allah memerintahkan, ya tidak ada yang mustahil.
bagi Allah. Akhirnya makan, Allah murka, lepas pakaiannya, terlempar di dunia. Di mana itu setelah sekian ratus tahun dipertemukan di bukit Tursina atau apa lupa, nanti dicari, ketemulah Adam dan Hawa bersama iblis juga menggodanya sampai sekarang. Maka ya Allah, izinkan saya menggoda anak keturunan Adam, akan saya jadikan kawan di neraka sampai kiamat. Ya diizinkan. Maka kemudian Adam punya anak kembar sampai 20, ketemu Habil dan Kabil, inilah yang tidak bisa menerima, ya. Akhirnya terjadi pembangkangan yang kedua, si Habil dibunuh oleh si Habil. Setelah itu turun semuanya, kita nggak ngurutin dari atas, langsung ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu punya istri berapa, Bu? Dua apa? Dua. Bukan satu ya? Dua. Setelah nikah dengan Siti Saroh, tidak punya anak. Sekian lama, maka Siti Saroh bilang kepada Ibrahim, Mas Ibrahim, untuk melanjutkan dakwahmu, kamu nikah lagi dengan wanita ini saya pilihkan. Namanya Siti Hajar. Dari Siti Hajar ini lahirlah seorang anak yang kelak menjadi nabi, namanya Ismail. Tapi akhirnya dari Sarah ini juga lahir Harun, Ishak, dan seterusnya. Maka seterusnya, jamaah sekalian, ya, nanti namanya sejarah itu banyak keliru, nanti diluruskan. Intinya tertulis di dalam kitab Injil Barnabas, kalau nanti akan turun seorang pemimpin, seorang nabi namanya Ahmad. Maka ditunggu sekian lama. Tapi setelah sekian lama, itu nabi yang dinanti itu lahir. Tapi ternyata tidak dari keturunannya si Saroh ke Bani Israel, tapi ternyata dari keturunan Siti Hajar, dari kemudian sampai ke Bani Hasim, dari suku Quraisy di Mekah. Maka orang-orang Yahudi tidak bisa menerima. Kenapa? Karena nabinya biasanya selalu dari Nabi Musa, Isa, ya. Injil, Taurat, Zabur itu semuanya itu dari Bani Israel. Kenapa sekarang tidak dari Bani Israel? Dia tidak bisa menerima. Karena tidak bisa menerima, dia memusuhi Islam. Jadi kalau ditanya apa alasannya non-muslim memarahi, tidak suka dengan orang Islam, karena nabinya tidak dari Bani Israel, tapi nabinya dari Bani Hasim, dari suku Quraisy. Itu sebabnya kebencian dia tidak bisa menerima itu, dia memerangi. Kebencian memerangi itu akhirnya Allah abadikan di dalam Al-Quran. Walang tardo angkal Yahudu walan nasoro hatta tattabi'amil latahum. Tidak akan ridho, tidak akan suka Yahudi dan Nasrani. Yahudi itu orang-orang Israel beragama Yahudi, dan orang Nasrani yang beragama Kristen, ya, itu tidak akan suka sama umat Islam sampai Islam itu millatahum, mengikuti milah atau cara mereka. Maka perang Palestina dan Israel itu sebuah takdir yang tidak bisa dihindari. Umat Islam tadinya menerima saudaranya, karena apa? Orang Israel itu orang-orang dikejar Fir'aun, diselamatkan Musa, ditempatkan di Palestina. Dan itu juga direstui pada masalah Khalifah Umar bin Khattab. Tapi ternyata dia lama-lama dia itu kemudian menguasai. Karena apa? Karena orang Yahudi, ini bangsa Israel itu agamanya Yahudi, kemudian orang Islam di Palestina, maka agamanya nggak sama, ini sering terjadi tidak bagus. Dijajahlah oleh Inggris. Inggris itu agamanya sama dengan Israel, agamanya Yahudi juga Nasrani.
Yang jelas bukan Islam. Maka ketika menjajah, dia pilih kasih. Si Israel dibantu, si Palestina tidak. Akhirnya setelah Inggris pulang ke negaranya, banyak senjata di sana, semakin Yahudi ini ngesek kepada Islam maupun Kristen. Karena di Palestina itu ada Islam, ada Kristen. Akhirnya lah terjadi penjajahan sampai hari ini. Tapi kita mohon pada Allah, mudah-mudahan ya di sana itu Allah akan berikan sebuah kemuliaan jika memang hidup. Tapi kalau sudah mati kembali pada Allah, mudah-mudahan semuanya itu menjadi syahid di jalan Allah. Kenapa merebutkan bumi Syam, bumi Palestina? Karena di sana itulah diyakini nanti pintu akhirat itu dari Palestina. Di sana nanti akan turun Nabi Isa, kemudian akan keluar Imam Mahdi dari timur, bisa jadi dari mana Indonesia atau dari Khorasan gitu. Nanti akan berkumpul dengan Nabi Isa, kemudian akan perang melawan Dajjal. Dajjal ini adalah makhluk keempat yang dusta kepada Allah. Pertama siapa? Iblis, laknatullah. Yang kedua siapa? Khabil. Yang ketiga siapa? Israel, bangsa Yahudi. Israel beragama Yahudi. Bukan Israel beragama Nasrani ya. Karena Nasrani kata Ustadz Mustoto tadi, ada yang dia penginjil, ada yang dia punya untuk mendakwahkan agamanya, ada yang tidak. Dan yang terakhir ya, nanti akan keluar namanya fitnah Dajjal. Makanya kalau kita sholat terakhir itu mohon kepada Allah dengan Masihid Dajjal. Mohon perlindungan dari fitnah Dajjal. Dajjal nanti akan keluar ya, kemudian menuju Palestina, diikuti dengan 7.000 atau 70.000 tentara, itu tulisannya Yahudi. Jadi ini bukan cerita hoak, Bu. Ini cerita dari Al-Quran. Ora podo karo Nyi Roro itu. Ya. Nah ini Bu. Ini sifat ahli surga. Yang pertama hayin, rendah hati, tidak sombong. Kalau sombong itu pakaiannya iblis. Makanya anak wong sombong kuwi pantese koncone iblis. Aku ora ngomong. Tapi ya bener kuwi. Kenapa orang sombong? Orang sombong itu menolak kebenaran, meremehkan orang lain. Lah kowe iki sapa dan sebagainya. Mengapa mereka itu kemudian sombong? Karena berilmu. Pertama, dia sombong karena ilmunya tinggi. Yang kedua sombong karena ibadahnya hebat. Lu aku lho nggone Pak Mustoto setiap Jumat ngaji. Lah kowe iki apa? Ora tau gelem ngaji. Ini sombong, ya. Enggak boleh pamer. Diajak, kalau diajak mau alhamdulillah, kalau diajak tidak mau ya ora apa-apa. Yang ketiga sombong karena nasab. Nasab itu keturunan darah biru. Sampean lo darah ireng, aku darah biru. Yang selanjutnya, kenapa sombong? Karena bentuk rupanya. Karena wong elek, wayu maksudnya. Sehingga sombong dengan yang lain. Lah, sampean kerjanane gur tandur ireng kabeh. Lah aku lho bolak-balik iki make upan. Makanya wajahku saiki glowing. Sombong toh? Iki belanjane enenge gur ngono kuwi. Apa di depan itu? Nah, saya pernah membelikan anak itu, Bi, beliin ini. Sangkrin apa-apa kae, lain-lain. Jebule mahal ya Allah. Karena saya tahu mahal, mulai sekarang kalau istri mau berangkat sekolah, kita siapkan mobilnya, udah siap semuanya, dia berangkat sendiri, jabatan tangan, jangan lupa cium, kemudian Mimi 100.000 untuk belanja kecantikan. Nak sampai ora tiga duit bojone njaluk, Pak, gitu ku
Kalau cacah nom kayak glowing skincare ya. Ya. Artinya zamannya wis wolak-walik ra iso dihindari. Nah, mbiyen pupurane gur nganggo bedak karung cap bayi kayak ya. Enggak apa-apa. Artinya kita ini tidak bisa mengikuti zaman lalu, harus mengikuti perkembangan. Kemudian karena kekayaan, sombong itu mergo sugih. Kere kok sugih, pantes nang mboten? Setan itu kaya apa miskin, Bu? Miskin dia, tapi sombong. Akhirnya ya sugih di atas gelem sampean kaya ngono. Nah, gelem berarti koncone ngaku dhewe-dhewe. Selanjutnya kekuatan, punya power, punya jabatan dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya sombong karena banyak pengikutnya. Ustadz Mustoto ini sombong. Kenapa? Ngaji wonge pirang-pirang pengikuti DE. Wong do teko dhewe, cah panti teko dhewe, ya. Anak-anak panti diurusi, mboke panti ra diurusi. Diurusi mboten. Artinya apa? Orang biasanya sombong itu karena punya jabatan tinggi, banyak pengikutnya, itu sombong. Sing sok sombong biasanya wong-wong partai politik. Pengikutnya oke. Aku ora perlu suaranya umat Islam. Gede mau mboten? Ngopo lo ibu-ibu kerjane ngaji? Heran saya. Ada orang yang sombong seperti itu, tapi tidak disebutkan namanya. Yang kedua, ini cepat saja mau habis waktunya. Itu namanya layin. Layin itu lembut. Nak sing jenenge wong wedok, mohon maaf Mbah, nak sampun sepuh, nak wingi wong seliweran kalau sampean ambune wangi. Nah saiki ya minyak kayu putih, remason, balsem, ya. Jadi kalau orang sudah tua itu kecantikannya itu keluar dari bibirnya, dari lisannya, dari mulutnya, namanya fatwa, nasihat. Ora usah kemayu, wis ora iso ayu mending. Maka percantiklah dengan ibadah, dengan tutur kata, dengan perbuatan. Nak golek sepatu jinjit, ya si jinjite nang ngarep. Aja ning mburi. Kok kejelunguk. Karena sudah tidak masanya lagi. Jangan pernah berdusta. Oke, siap? Janji mulai sekarang tidak berdusta, orang ngapusi, yakin? Ya, semoga Allah SWT menetapkan di hati ibu dengan lisan yang penuh dengan kejujuran. Alhamdulillah. Yang ketiga, sahlun. Sahlun itu mudah. Jadi orang tuh yuk mbok gampang ke wong lain. Nggak usah gawe susah. Ya, buat orang itu semuanya senang. Setiap orang kalau ketemu cacili kayak nile, sangule, gitu permen. Ya. Nek enek duit, nek orang yang didongak. Ya, terakhir ya. Sifat ahli surga itu adalah qoribun minan nas, dekat dengan manusia. Orang yang membantu manusia akan dibantu Allah. Orang yang membantu menyelamatkan manusia di dunia akan Allah selamatkan di akhirat. Orang yang menutupi aibnya saudaranya muslim di dunia akan Allah tutup aibnya di hari akhirat. Maka kita khairun nas anfa'uhum linas. Sebaik-baik manusia itu memberi banyak kemanfaatan kepada orang lain. Manusia satu sama lain itu saudara. Innamal mu'minuna ikhwan. Karena saudara, kita ketemu itu selalu tawassaw bil haq wa tawassaw bis nasihat menasihat dalam kebenaran dan kesabaran. Demikian ibu jamaah sekalian ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa masuk ke dalam hati sanubari, kemudian dicermati, diamalkan.
Nak sing lali teko karo sing nyatet kae. Walaupun sudah tua, kalau ngaji itu pakai buku. Nak mboten mungkin masuk kanan, keluar kiri. Nanti sampai rumah ditanyakan bapake, anake, mantune, mau sing ngaji sopo? Kaya niki toto ngono lho. Nak ora salah itu Soekarno, Soeharto, Mustoto, sopo. Yang kedua, apa isine? Isine mau ki dirindukan surga. Ora oleh kemayu, Pak. Harus rajin. Endi catetane? Ya kuwi lali. Mangkane nggawa catetan. Men aja lali. Demikian Ibu jemaah sekalian, semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surga itu merindukan atas 4 golongan. Ada Pak Garyanto kan begitu. Surga itu merindukan atas 4 golongan. Yang pertama, Arabnya ya Pak, Arabnya. Hadisnya. Talil Quran. Halo, silahkan jemput Ibu jenengan. Sama Bu, yo. Terus Talil Quran. Al-jannatu mustaqotun ala arba'atin nafar. Surga itu menentukan 4 hal. 1, talil Quran, orang baca Quran. Terus wahafizil lisan, orang yang ketiga. Jenengan monggo. Bu, siapa namanya kok lali, Bu? Bu Suci. Alhamdulillah. Yang terakhir, pertanyaan yang terakhir, kafir itu ada berapa macam? Ayo mana, Bu? Ayo, Cung, jenengan. 1, 2. Monggo Ibu baca itu. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Ibu sekalian. Dan kemarin dapat 800 sekian untuk membantu menambah-nambah donasi untuk Palestina, dan untuk infak hari ini dapat 443.000 rupiah. Alhamdulillah, 443.000 rupiah. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi tabungan di akhirat. Yang jelas, ana waqafil yatim fil jannah hakadha. Rasul mengatakan, saya bersama orang-orang yang peduli, Bu, dengan anak yatim di surga seperti ini. Rasul mensyaratkan jari tengah dan jari telunjuk. Artinya sangat dekat sekali di surga antara Rasulullah dengan orang yang peduli memperhatikan anak-anak yatim. Terima kasih atas kehadirannya, dan nanti kita akan berjumpa di tanggal 1 Desember 2023. Dan berita duka itu yang kecelakaan di Pekalongan Jojok akhirnya meninggal. Ada 2 mobil gede-gede adu banteng, Bu. Sudah kan viral tuh, Bu, itu akhirnya meninggal. Di Jojok itu ada bus besar polisi, 1 truk yang mengangkut LPG LPG gas ya. Ya Allah ya Rabb, itulah, Bu, yang namanya orang tidak tahu. Terima kasih dan mohon dimaafkan jika ada hal yang keliru. Kita akhiri ngaji kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي حبيب. هبت كالريح 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 قوية، جبت كالنار 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 وضية.